Timnas Indonesia U17 memiliki beberapa pemain dengan tinggi badan yang mencolok. Postur tinggi menjadi nilai tambahan tersendiri, terutama dalam duel udara serta untuk memperkuat pertahanan maupun serangan tim. Dalam daftar terbaru skuad Timnas Indonesia U17, terdapat sejumlah pemain yang menonjol karena memiliki tinggi di atas rata-rata tim. Dalam skema permainan 3-4-2-1 yang digunakan, rata-rata tinggi badan pemain tercatat sebesar 172,3 cm. Namun, beberapa pemain jauh melampaui angka tersebut, bahkan ada satu yang hampir mencapai 2 meter. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U17 dengan postur tubuh tertinggi. Josh Holong 174 cm. Pemain pertama ada Josh Holong. Pemain muda Persija Jakarta itu memiliki postur setinggi 174 cm di usianya yang baru 17 tahun. Dengan tinggi di atas rata-rata pemain seusianya, membuat Holong sering memenangi duel bola atas. Josh Holong Junior menunjukkan performa menjanjikan bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Meski menit bermainnya terbatas, ia mampu memberikan dampak signifikan sebagai pemain pengganti. Dalam pertandingan melawan Yaman pada 7 April 2025, ia masuk di menit ke-81 dan langsung mencatatkan assist untuk gol keempat yang dicetak oleh Evandra Florasta. Penampilan efektifnya berlanjut saat menghadapi Afghanistan pada 11 April 2025, di mana ia kembali masuk dari bangku cadangan dan memberikan umpan kunci yang berujung pada gol kedua Indonesia lagi-lagi diselesaikan oleh Evandra. Total, Josh mencatatkan 2 assist dalam 2 laga dengan waktu bermain sekitar 18 menit. Kontribusinya membantu Indonesia menyapu bersih fase grup dan keluar sebagai juara grup C. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuannya menciptakan peluang menjadikan Josh sebagai super sub andalan yang layak diperhitungkan dalam skuad muda Garuda. Putu Ekayana 175 cm. Berikutnya ada Putu Ekayana, pemain muda milik Bali United itu memiliki tinggi 175 cm. Putu Ekayana mencatatkan satu penampilan sebagai starter bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, tepatnya saat menghadapi Afghanistan di laga terakhir fase grup. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Indonesia, Putu dipercaya mengisi posisi bek tengah dalam rotasi besar yang dilakukan oleh pelatih Nova Arianto. Meski sempat menghadapi tekanan dari serangan Afghanistan di babak pertama, ia tampil cukup solid dan menunjukkan kemampuan distribusi bola yang baik dari lini belakang. Putu juga menciptakan 2 momen penting yang membuka pertahanan lawan, menunjukkan potensinya sebagai bek modern yang tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu memulai serangan. Namun, ia digantikan saat memasuki babak kedua sebagai bagian dari keputusan taktis pelatih. Meskipun tidak mencatatkan gol maupun assist, penampilannya menjadi bukti bahwa ia memiliki peran tersendiri dalam strategi tim yang membawa Indonesia lolos sebagai juara grup. Iputu Panji 178 cm. Berikutnya masih dari pemain muda Bali United, ada kapten Timnas U17 yaitu Iputu Panji. Memiliki tinggi 178 cm, Iputu Panji Apriawan tampil sebagai kapten Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 dan memainkan peran penting dalam kesuksesan tim di Piala Asia U17 2025 dan memainkan peran penting dalam kesuksesan tim di fase grup. Sebagai bek tengah, ia menunjukkan kepemimpinan dan ketenangan dalam mengorganisasi lini belakang. Dalam pertandingan melawan Afghanistan, Putu hampir mencetak gol melalui sundulan hasil umpan sepak pojok dari Fandi Ahmad, namun bola masih melambung di atas mistar gawang. Meskipun tidak mencatatkan gol ataupun assist, kontribusinya dalam menjaga pertahanan dan membangun serangan dari lini belakang sangat vital. Penampilannya yang konsisten membantu Indonesia meraih 3 kemenangan di fase grup dan lolos ke perempat final sebagai juara grup C. Ida Bagus Cahya 178 cm. Pemain keempat ada Ida Bagus Cahya yang memiliki tinggi 178 cm atau sama dengan Putu Panji. Ida Bagus Cahya mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 saat menghadapi Afghanistan pada laga terakhir fase grup. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Indonesia, Ida Bagus dipercaya mengisi posisi bek tengah dalam skema rotasi yang dilakukan pelatih Nova Arianto. Meskipun ini merupakan penampilan pertamanya di turnamen, ia menunjukkan performa
performa solid dengan menjaga lini pertahanan tetap kokoh sepanjang pertandingan. Kontribusinya membantu Indonesia meraih kemenangan ketiga secara beruntun di fase grup dan memastikan posisi sebagai juara grup C. Dava Setiawarman 182 cm. Dan pemain tertinggi di timnas U17 saat ini adalah kiper andalan Garuda Muda, yaitu Dava Setiawarman. Dava Setiawarman tampil gemilang sebagai kiper utama timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Dalam 3 pertandingan fase grup, ia mencatatkan 2 clean sheet, yaitu saat menghadapi Korea Selatan dan Afghanistan. Satu-satunya gol yang bersarang di gawang Indonesia terjadi melalui titik penalti ketika melawan Yaman. Secara keseluruhan, Dava melakukan 7 penyelamatan penting selama fase grup, menjadikannya salah satu penjaga gawang dengan jumlah penyelamatan terbanyak di turnamen tersebut. Penampilannya yang konsisten, tenang, dan penuh keyakinan di bawah mistar gawang memberikan rasa aman bagi lini pertahanan tim. Kontribusi krusial Dava turut membawa Indonesia meraih 3 kemenangan beruntun dan memastikan posisi sebagai juara grup C, sekaligus melaju ke perempat final dengan status tak terkalahkan.